Jadi disuntik vaksin pun juga percuma, dia tidak akan menjadi peningkatan daripada titer imunoglobulinnya gitu. Kalau sistem imun ditekan, maka vaksin pun menjadi tidak efektif lagi gitu. Maka pastikan tidak mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan dan steroid dalam dosis yang tinggi. Mau haji misalnya vaksin meningitis, pastikan syarat-syaratnya. Herpes zoster, pastikan syarat-syaratnya. Ada pertanyaan dari pemirsa yang cukup banyak tentang vaksin pada pasien dengan autoimun gitu. Ini memang kadang-kadang dan sering menjadi masalah tersendiri gitu ya. Kenapa bisa menjadi masalah? Karena vaksin dan autoimun merupakan dua hal yang memang bertolak belakang nih. Pada pasien autoimun, sistem imunnya rendah, sementara vaksin dibutuhkan sistem imun yang baik. Karena dibutuhkan sebuah memori untuk mengingat virus yang dimasukkan gitu ya. Maka banyak yang menanyakan, dokter, bolehkah saya vaksin meningitis, bolehkah saya vaksin herpes, bolehkah saya vaksin influenza? Maka ada beberapa kaidah yang mesti kita pahami bersama. Yang pertama, seorang autoimun boleh vaksin dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah vaksin yang diberikan adalah vaksin yang mati. Virus yang mati ataupun bagian-bagian dari partikel-partikel virus, bukan virus yang dilemahkan. Karena di dalam vaksin ada dua jenis vaksin nih, vaksin hidup dan vaksin mati. Maka pastikan vaksin yang diberikan adalah vaksin yang mati. Apakah setiap vaksin itu pasti ada dua-duanya? Sebagian besar ada. Misalnya vaksin influenza, maka tanyakan ada yang vaksin mati dan vaksin hidup. Vaksin herpes, ada vaksin mati dan vaksin hidup. Maka ini yang mesti ditanyakan dengan pasti. Jadi vaksin yang mati, bukan yang hidup dan dilemahkan gitu ya. Yang kedua, kondisi autoimunnya harus dalam kondisi remisi ataupun tidak dalam kondisi flare. Karena ketika dia sedang flare, sedang kambuh, maka tentu sistem imunnya akan sangat rendah sekali. Maka efektivitas vaksin menjadi tidak bisa baik. Jadi disuntik vaksin pun juga percuma, dia tidak akan menjadi peningkatan daripada titer imunoglobulinnya gitu. Kemudian yang ketiga, tidak sedang mengkonsumsi imunosupresan dan steroid dalam dosis yang tinggi. Ini yang mesti dijaga betul gitu ya. Karena kalau dia mengkonsumsi imunosupresan dan steroid dalam dosis yang tinggi, dia akan menekan sistem imun. Kalau sistem imun ditekan, maka vaksin pun menjadi tidak efektif lagi gitu. Maka pastikan tidak mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan dan steroid dalam dosis yang tinggi. Berapa dosis yang dianjurkan steroid misalnya? Maka prednisolon lebih dari 10 mg tunda vaksinnya. Atau beberapa biologic agent ya, seperti rituximab, maka tunda vaksinnya gitu. Ya. Kemudian pastikan dalam kondisi badan baik. Dalam kondisi tidak sedang ada komorbid penyakit yang lain, maka boleh melakukan vaksin. Maka kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka silakan melakukan vaksin gitu ya. Mau haji misalnya vaksin meningitis, pastikan syarat-syaratnya. Herpes zoster, pastikan syarat-syaratnya. Kemudian influenza, pastikan syarat-syaratnya. Ya, kalau syarat-syarat terpenuhi baik, insya Allah vaksinnya akan aman dan efektif pada walaupun dia mengidap penyakit autoimun, T2 cell, ER, ataupun penyakit autoimun yang lain.